teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Alia Rahma Kamila. Pada video ke-6 kali ini, saya akan membahas mengenai layanan aplikasi fintech untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Oke, untuk pembahasan kita hari ini, seperti biasa, yang pertama kita akan membahas apa itu fintech, lalu yang kedua kita akan membahas ataupun menganalisis aplikasi Dana, dan yang terakhir akan ada kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk ke analisis aplikasi Dana, kita akan belajar dulu sebenarnya fintech itu apa gitu. Nah, fintech merupakan singkatan dari financial technology, yang dimana fintech ini merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan finansial secara lebih efisien, efektif, dan mudah diakses. Nah, jika kita bandingkan dengan sistem perbankan konvensional, fintech ini hadir sebagai angin segar dengan berbagai fitur dan layanan yang lebih modern. Bayangkan saja, kita sekarang bisa melakukan transaksi keuangan hanya dengan beberapa ketukan di layar smartphone. Nah, jenis-jenis fintech ini sangat beragam, mulai dari pembayaran digital atau e-wallet, lalu ada transfer uang antar negara atau remittance, lalu ada pinjaman online atau peer-to-peer lending, lalu ada pengelolaan investasi otomatis atau robo-advisor, hingga asuransi berbasis teknologi. Nah, masing-masing jenis fintech ini memiliki karakteristik dan target pasar yang berbeda-beda. Misalnya, e-wallet ini tuh populer banget di kalangan generasi muda atau Gen Z ya teman-teman, yang lebih suka melakukan transaksi non-tunai. Jadi, kemana-mana nggak perlu bawa uang tunai, uang kertas, uang receh di dompet, perlu bawa HP aja, kita udah bisa melakukan berbagai layanan keuangan gitu. Oke. Nah, untuk contoh aplikasi fintech yang ada di Indonesia itu yang pertama ada aplikasi Dana, lalu ada aplikasi GoPay, ada Link Aja, lalu ada Bibit, Stockbit, dan lain-lain. Nah, untuk perbedaan dari fintech dan bank digital yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, fintech ini fintech dan bank digital ini merupakan dua istilah yang sering digunakan secara bergantian namun sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana fintech merupakan istilah yang lebih luas mencakup semua inovasi teknologi dalam industri keuangan. Nah, ini bisa berupa aplikasi pembayaran, platform investasi, lalu layanan pinjaman online, atau bahkan teknologi blockchain yang mendukung sistem keuangan. Fintech ini berasal dari perusahaan baru ataupun perusahaan besar yang mengembangkan layanan keuangan baru. Nah, untuk bank digital sendiri itu merupakan jenis khusus dari fintech yang lebih fokus pada penyediaan layanan perbankan tradisional secara online. Ini termasuk rekening giro, tabungan, kartu kredit, pinjaman, dan transfer uang. Bank digital ini biasanya didirikan oleh perusahaan yang sudah memiliki lisensi perbankan dan menawarkan layanan ini sebagai alternatif atau pelengkap untuk layanan perbankan fisik. Nah, itu ya teman-teman untuk perbedaan dari fintech dan bank digital. Ternyata beda juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengenal mengenai salah satu layanan aplikasi fintech untuk layanan perbankan, yaitu ada aplikasi Dana. Nah, Dana ini merupakan salah satu aplikasi dompet digital atau e-wallet yang paling populer di Indonesia saat ini. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan secara digital, mulai dari transfer uang, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa dan paket data. Dengan Dana, kita tidak perlu lagi membawa uang tunai ataupun kartu debit untuk bertransaksi sehari-hari. Jadi cuman pakai satu aplikasi saja, kita sudah bisa mengakses berbagai layanan keuangan yang ada ataupun yang ditawarkan dari aplikasi Dana ini. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke fitur-fitur ataupun analisis langsung di aplikasi Dananya. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan awal ataupun beranda dari aplikasi Dana ya. Pada di sini tuh ada sebenarnya tampilan saldo kita. Lalu di sini ada menu pindai, lalu ada layanan untuk isi saldo, ada layanan untuk kirim uang ataupun kirim dana ya teman-teman. Lalu ada minta ini tuh nanti kita lihat satu-satu ya gimana fitur-fiturnya. Nah, untuk menunya sendiri di aplikasi Dana, ini yang pertama pasti ada beranda, lalu ada aktivitas, ada Dana Pay. Ini tuh seperti
scan barcode gitu ya teman-teman jika kita ingin membayar menggunakan aplikasi Dana. Lalu di sini ada dompet dan ada saya. Oke, sekarang kita akan melihat satu persatu layanan yang ada di aplikasi Dana ini. Nah, untuk pindai sendiri, di sini kita bisa scan QR code ya buat melakukan pembayaran. Di sini juga ada instruksinya pada saat sebelum kita memulai untuk scan. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Nah, di sini ada isi saldo. Untuk isi saldo ini, nah kita bisa memilih. Nah, di sini juga ada instruksinya lagi ya, isi saldo Dana gimana caranya gitu. Nah, di sini kita bisa isi dengan berbagai cara. Yang pertama kita bisa menggunakan kartu pembayaran kita, lalu bisa transfer bank dan juga agen-agen terdekat gitu. Nah, selanjutnya juga ada lainnya. Biasanya untuk top up saldo ini tuh menggunakan kode perusahaan dananya itu ya buat kita bisa melakukan top up itu biasanya kalau dari transfer bank itu melalui virtual account. Nah, virtual account-nya tuh nomornya 3901 dilanjutkan dengan nomor handphone yang terdaftar di Dana untuk isi saldo ini. Gitu teman-teman. Ini selanjutnya tuh ada menu kirim. Nah, menu kirim ini tuh kita bisa melakukan pengiriman uang baik ke bank lain ataupun ke nomor Dana yang lain ataupun top up e-wallet ya teman-teman. Nah, di sini banyak ya, bisa kita transfer ke bank, gratis transfer 10 kali dan setelah itu mungkin ada biaya lagi. Nah, ini bisa kirim ke teman, kirim ke grup, kirim ke e-wallet atau top up e-wallet. Di sini bisa tarik tunai juga. Biasanya tarik tunai ini tuh dilakukan di kasir ataupun di ATM ya. Tadi udah dilihat di ATM-nya di BCA dan di kasirnya di Alfamart dan Pegadaian. Selanjutnya dia ada dana kaget. Dana kaget ini tuh kita transfer uang untuk menyebar uang gitu secara random ke orang-orang. Nominalnya bisa kita atur, bisa kita buat random ataupun kita bagi adil gitu. Nah, ini biasanya digunakan pada saat hari raya ya teman-teman, kasih amplop secara digital gitu. Selanjutnya bisa kita kirim lewat chat, kirim ke WhatsApp, kirim Telegram, lalu kirim ke Line ataupun aplikasi media sosial yang lain. Selanjutnya di sini juga bisa scan QR sama seperti tadi. Oke, selanjutnya di sini untuk di berandanya sendiri, di sini ada berbagai layanan ya ataupun kabar-kabar terbaru dari aplikasi Dana. Nah, di sini biasanya mereka menawarkan voucher-voucher menarik jika kita melakukan berapa transaksi ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga ada terbaru Dana tuh lagi menawarkan apa gitu di Tokopedia biasanya. Misal terintegrasi dengan beberapa e-commerce. Nah, jika melakukan pembayaran melalui Dana mungkin bisa dapat promo ataupun yang lain-lain. Kita buka dulu ya. Di sini ada Dana Poli. Nah, Dana Poli ini tuh semacam games yang bisa kita mainkan di aplikasi Dana. Nah, biasanya itu kita bisa dapat reward jika kita memenangkan gamenya gitu ya, teman-teman. Nah, contoh ya. Nih, gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa kita lanjut ya sampai menang, nanti dapat poin dan poin itu mungkin bisa ditukarkan menjadi saldo gitu buat kita. Di sini juga ada Dana Deals ya teman-teman. Untuk Dana Deals ini kita bisa menggunakan voucher-voucher seperti ini ya. Jadi dia tuh bermitra dengan beberapa perusahaan makanan ataupun tiket ataupun ini seperti bioskop juga ada makanan-makanan brand-brand gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada kategorinya pulsa, travel hiburan, gaming dan lain-lain. Nah, di sini juga tersedia banyak sekali ya voucher-voucher yang diberikan dari Dana jika kita ingin memakainya. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan pembelian pulsa ataupun kuota internet di aplikasi Dana gitu. Nih, kita tinggal masukkan nomor handphone lalu kita klik ingin membeli yang berapa harganya. Nah, nanti kita bisa langsung melakukan
konfirmasi pembayaran, masukkan PIN, dan transaksi pun selesai gitu teman-teman, seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Di sini juga ada A+ Reward, bisa kita lihat sebentar. Oke. Di sini A+ Reward ini merupakan sama mirip-mirip seperti Dana Deals tadi ya, banyak voucher-voucher ataupun diskon-diskon yang ditawarkan di aplikasi Dana jika ingin kita melakukan transaksi gitu ya, dari voucher yang kita klaim di aplikasi Dana ini. Nih bisa kita lihat ya, Tokopedia 25.000 e-voucher. Ini ada diskonnya. Kalau kita beli di Dana itu harganya cuma 24.700 gitu. Ini juga ada ya beberapa kategorinya. Nah, di sini juga ada kayak semacam flash sale-nya juga kalau di e-commerce ya, teman-teman. Oke, kita next. Di sini juga ada hemat sampai 60.000 di aplikasi Lazada, lalu ada Google Play Store, ada Reksadana, bisa kita lihat untuk reksadananya. Nah, ya. Nah, kita tuh bisa melakukan investasi juga nih teman-teman di aplikasi Dana ini. Jadi fiturnya sudah sangat lengkap ya, mulai dari kebutuhan transfer, pemindahan dana maupun investasi reksadana di aplikasi Dana ini. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ya. Nah, fitur-fitur yang tadi ternyata nggak cuma segitu teman-teman. Jadi di sini masih ada lagi banyak sekali layanan-layanan yang ada di aplikasi Dana. Nih, bisa kita lihat ada untuk menu yang terakhir dibuka, lalu ada favoritnya. Nah, di sini juga bisa kita isi ulang kartu e-money ataupun bayar langganan internet dan lain-lain. Untuk menu transfer itu ada dana kaget, ada tarik saldo, bayar patungan, kirim ke chat, transfer ke bank, tarik tunai, dan juga kirim ke grup. Nah, untuk layanan digitalnya ada pembelian pulsa dan data, ada pasca bayar, ada kirim ke e-wallet ataupun top up e-wallet, lalu ada top up e-money, lalu ada voucher digital dan juga eSIM Smartfriend. Nah, untuk tagihannya sendiri nih ada My Bills, lalu ada tagihan listrik, PLN non taglis, lalu ada tagihan air, Telkom, PGN, internet, IPL, bayar asuransi, BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pembayarannya di sini ada beberapa, ada dompet duafa, ada dana donasi, ada e-commerce, kartu kredit, cicilan, pendidikan, parkir, parki, persembahan gereja, dan donasi untuk bumi. Selanjutnya di sini juga ada aktivitas dan hiburannya. Kita bisa belanja harian, bisa melakukan melakukan permainan gitu di aplikasi Dana, lalu ada voucher Free Fire, beberapa aplikasi voucher ya seperti Tix ID, video, mini games, Google Play Store, Google One, kode voucher Google Play, Dana Poli yang tadi kita lihat, lalu ada Dana Deals, ada Nirbi, hadiah jutaan, tiket wisata, ini Lazada, lalu ada hadiah gratis, waspada online, tipu online, dan juga misi Google. Untuk keuangannya sendiri, di sini ada pembelian emas, lalu ada dana bisnis, ada bank service, ada dana goals, lalu ada pemilik account, ada investasi reksadana, dan juga dana siaga. Untuk layanan pemerintahannya itu ada PBB, PBB DIY, pajak daerah, retribusi, lalu ada penerimaan negara, lalu ada SIM, pasport, e-tilang, e-samsat, dan single. Ini tuh merupakan aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan Dana ya. Ini bisa kita lihat banyak sekali teman-teman. Kalau kita bedah satu-satu, mungkin waktunya habis ya teman-teman untuk membedah banyak sekali layanan-layanan yang ada di aplikasi Dana. Gitu. Untuk cara transfernya mungkin sama seperti yang lain ya, seperti aplikasi-aplikasi fintech yang lain. Kita konfirmasi pembayaran, lalu masukkan PIN, dan transaksi pun selesai. Jadi semudah itu, sesimpel itu untuk melakukan berbagai layanan keuangan di aplikasi Dana. Nah, di sini juga kita masuk ke menu aktivitas ya teman-teman. Nih aktivitas ataupun riwayat transaksi yang sudah masuk di akun kita. Lalu di sini ada dompet. Nah, dompet ini biasanya bisa kita simpan kartu bank gitu. Jadi untuk
top up saldo lebih mudah, lalu ada investasi, voucher, dan juga tiket. Sebenarnya ada menu saya di sini, bisa kita lihat ini merupakan uh, layanan ataupun menu di mana data pribadi kita ada di sini gitu ya. Di sini ada informasi saldo, lalu goals, ada uang masuk dan uang keluarnya gitu. Lalu ada my bills, pengaturan profile, pengaturan keamanan dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman di sini. Gitu. Nah, di sini juga pastinya ada Pay, Dana Pay ataupun ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran melalui QR code yang biasanya ada di tempat-tempat yang mungkin kita membelinya, misal di Gacuan kita pengen membayar menggunakan QR dari Dana, itu bisa. Lalu di sini ada juga bisa orang-orang mau transfer ke kita melalui QR code juga bisa ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya analisis terkait aplikasi Dana. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Oke, teman-teman. Nah, itu merupakan hasil analisis saya terkait aplikasi Dana. Di situ kita udah menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi Dana juga ya. Walaupun kita gak bisa nyoba satu-satu dikarenakan banyak sekali fitur-fitur keuangan yang ada di aplikasi Dana ini. Nah, untuk kesimpulannya, Dana ini merupakan salah satu aplikasi e-wallet yang sangat berguna bagi masyarakat, eh, terutama dalam fitur-fiturnya yang sangat lengkap digunakan. Nah, untuk ini juga bisa mempermudah kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan juga bisa mengelola keuangan secara efisien dan juga efektif. Namun untuk kekurangannya sendiri dari aplikasi Dana, seringkali aplikasi ini tuh lama respon terhadap pelayanan ataupun jika kita memiliki keluhan terkait aplikasi ini untuk penanganan ataupun pelayanan dari aplikasi Dananya ini lama ya teman-teman, dan juga aplikasi Dana ini juga ternyata banyak dikeluhkan oleh orang-orang di sosial media gitu dalam hal keamanan, karena mereka seringkali uh, kebobolan dan pengguna ataupun nasabah merasa menyimpan uang di Dana secara besar itu tuh tidak menjamin keamanannya gitu teman-teman. Namun di lain sisi Dana juga memiliki banyak kelebihan ya. Di situ banyak sekali fitur-fitur yang berguna bagi kita untuk bisa melakukan transaksi dan juga berguna untuk kita mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin eh, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait layanan aplikasi fintech dan hasil analisis saya terhadap salah satu layanan aplikasi fintech keuangan, yaitu Dana. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.